Di sini adalah tempat mesin cutting kami. Nanti setelah barang diturunkan dari gudang, di sini pembuatan pemotongan outsole. Setelah dipotong seperti ini nanti dikasih emboss merek seperti ini. Setelah itu juga di sini tempat untuk cutting pembuatan insole. Bagian insole di cuttingnya juga di sini dan nanti akan dibuat, dibungkus dan dilem di sebelah sini. Sekarang kita masuki ruang produksi utama. Di sini kita akan ngambil barang dari tempat gudang untuk dilakukan pemolahan. Sebagian pola dilakukan secara manual dengan menggunakan pem putih. Nanti setelah dipotong per kodi hitungannya, nanti kalau untuk bahan ini akan diturunkan di tempat penjahitan. Untuk proses selanjutnya yaitu proses penjahitan, dilakukan di sini setelah tadi bahannya dipola, lalu selanjutnya dilakukan proses penjahitan. Setelah dilem akan dilakukan proses pembuatan muka dari alas kaki tersebut. Di sini tempat proses pembuatan, pengeleman, dan penjahitan bahannya. Proses produksi terakhir untuk menjadikan sebuah alas kaki yaitu adalah proses assembling. Jadi menyatukan semua komponen-komponen yang tadi sudah dibuat. Di sana ada outsole yang sudah dipotong, insole yang sudah dibungkus, lalu ada upper juga yang sudah dijahit, lalu semuanya disatukan di sini. Setelah proses produksi alas kaki selesai dan menjadi sebuah produk, lalu barangnya naik ke meja QC untuk dibersihkan dan dipantau kualitinya. Jadi biar menghasilkan kualitas terbaik dengan produk yang bersih juga. Setelah itu kita QC di sini, dikontrol di sini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan produk juga akan diperbaiki di sini atau dikembalikan ke tukangnya. Setelah itu nanti setelah selesai di QC dan produk menjadi bersih akan di packing di sebelah sini. Dan ini juga termasuk QC akhir setelah dibersihkan. Di QC akhir dilihat kebersihannya, detail produknya. Ketika sudah pas, oke, semuanya akan di packing di sini ke dalam inner box. Lalu nanti ketika sudah 10 pasang akan dimasukkan ke outer box dan di store di sebelah sini. Dan inilah produk yang sudah jadi, sudah packing dan sudah ready kirim. Semuanya setelah melalui proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi di store di sini menunggu jadwal pengiriman dan nanti klien kita akan memberikan jadwal pengiriman untuk dikirim dan dijual oleh klien yang Perkenalkan, nama saya Hari Hoiruman. Posisi saya sebagai Wakil Direktur. Saya kebetulan juga menantu dari owner CV Indrajaya. Pengelola utama masih memang saya sekarang pengelola utama, cuman beberapa keputusan-keputusan penting dan keputusan-keputusan yang urgent kadang-kadang itu harus masih tetap dikonsultasiin sama owner.
Utamanya sekarang di sini aja. Full time-nya saya bekerja di sini. Tidak ada kesibukan di luar sini. Paling ada sedikit organisasi di luar karena asli saya dari Bandung dulu yang masih ada hubungannya dengan saya. Tapi saya sudah tidak terlalu aktif lagi sih sekarang. Jadi full time-nya sekarang di sini. Kalau bagi saya sendiri sebenarnya tidak susah ya. Karena kebetulan workshop, tempat kerja dengan tempat tinggal masih berada di satu lokasi. Jadi bagi saya sendiri ngebagi waktu itu nggak terlalu susah, dan bagi saya pekerjaan ini udah menjadi my part of life gitu. Jadi saya nggak ngerasa kerja lagi di sini karena memang ya this is my life gitu. Saya hidupnya seperti ini, saya tinggal di sini. Ya keuntungan rumah deket, mungkin ketika lagi kerja anak nangis atau apa bisa tinggalin, pulang dulu ke rumah. Kalau sejarahnya dulu orang tua saya ketika ingin mendirikan, sebelum ini mendirikan perusahaan, ketika pengen punya anak dulu, mendirikan ini sebelum punya anak. Jadi masih hamil dulu, masih belum zaman USG-an mungkin ya. Yakin anaknya laki-laki. Akan saya kasih nama Indrajaya awalnya itu. Bikinlah workshop walaupun masih kecil ya workshopnya, tempat ngontrak gitu. Workshopnya namanya Indrajaya, udah optimis gitu. Lahirlah ternyata perempuan. Nah, anak perempuan ini dinamain Indria Jayanti. Gitu. Awal berdirinya, sebetulnya kalau awal berdiri di tahun 91 ya. Cuman kalau sejarahnya mau dibilang cukup panjang juga. Sebelumnya orang tua saya memegang usaha, orang tuanya, kakek saya berarti. Kakek saya juga dulu salah seorang yang punya workshop sendal juga. Gitu. Dan ordernya juga udah cukup lumayan banyak, cukup terkenal juga di daerah sini. Dulu mungkin posisinya seperti saya, menghandle punya orang tua. Cuman ketika itu mungkin owner, bapak saya ingin lebih ini lagi, akhirnya misah dari orang tua. Misah itu di tahun 91. Menikah di 90, misah di 91. Pada awalnya sih tempatnya ngontrak gitu aja. Ngontrak punya orang tua temennya kebetulan bisa bikin sendal. Bapak saya bisa cari order, kerjasama lah. Ya selangkah demi selangkah, kecil, konsisten terus. Akhirnya alhamdulillah makin besar sampai sekarang ya sudah ada di kelas menengah misalnya. CV Indrajaya ini pabrik produsen alas kaki. Utamanya dengan model-model alas kaki wanita. Dan bahan yang kita pakai utamanya adalah synthetic leather, kulit sintetis. Jadi kalau kulit asli itu beda segmen lagi. Kalau sepatu cats itu beda segmen lagi. Kita ada segmennya di situ. Kebetulan kita ngerjainnya PO yang banyak masuk ke kita, sendal wanita dengan kulit sintetis. Dan kelasnya kita ada di middle up. Tukang-tukang yang biasa bikin sendal, paling kita ada sepatunya di flat shoes, heel shoes kita masih bisa gitu. Tapi untuk sneaker itu akhirnya itu kan segmen yang lain. Seperti sendal kulit, sendal gunung, itu biasanya tukangnya beda, keahliannya beda. Dan misalnya tukang sneaker pun disuruh bikin sendal seperti ini pun belum tentu biasa. Bisa sih bisa, cuman hasilnya karena tidak biasa itu akan sedikit berbeda biasanya. Kebetulan di Ciomas ini kan sentra produksi alas kaki dengan berbagai macam segmen sebetulnya, bukan ini aja, yang sneaker yang lain. Nah, rata-rata memang sudah mempunyai basic cara untuk membuat alas kaki seperti apa. Tapi kalau di sini kita bagi-bagi ya, ada yang ngejahit aja, yang assembling seperti ini assembling aja gitu. Yang bikin pola aja.
Sebetulnya itu salah satu strategi bisnis ya yang diterapkan oleh orang tua saya gitu di perusahaan ini, yaitu konsistensi. Jadi biar di brand atau konsumen itu karena kan di brand itu pun ada segmen-segmen. Ini yang suka bikin ladies yang mana nih? Yang suka bikin mens yang mana nih? Kualitasnya bagus karena benang yang dipakai berbeda, model yang biasa dipakai berbeda. Gitu. Nah, akhirnya setelah memang awalnya sih mungkin karena banyak masuknya orderan itu sepatu sendal wanita, akhirnya itulah kita konsistensi ada di segmen sendal wanita dengan bahan kulit sintetis dan konsisten juga di kualitas produk middle up. Oke, pertama mungkin yang harus dibicarakan itu minimal order quantity. MOQ-nya kalau di sini karena cukup lumayan banyak ya, pekerja kita ada sekitar 60-an lebih. Jadi kita nggak bisa ngambil quantity sedikit. Kalau di sini minimal order quantity-nya 500 pasang per model. Setelah itu kalau di kuantitinya nanti oke, baru kita bisa membicarakan lagi hal-hal yang lain, utamanya di masalah model. Modelnya akan seperti apa, nanti udah itu kita sampling. Dari model yang sudah dibicarakan, bahannya seperti apa, modelnya seperti apa, kita bikin sampelnya. Nah, itu pun kadang-kadang masih ada revisi, masih ada apa, itu masih bisa. Sampai nanti disetujui bahwa ini modelnya yang fix seperti ini, barulah nanti pembicaraan selanjutnya menuju ke payment. Gitu, akan seperti apa, DP dulu kah, atau seperti apakah, kirim bayar, atau mau tempo, atau mau apa. Nah, baru nanti setelah semuanya sepakat, kuantiti sepakat, model sepakat, harga sepakat, deadline sepakat, baru nanti turun PO. Sebetulnya tidak harus perusahaan besar ya. Sebetulnya yang cari kualitas di situ dengan kuantiti segitu siapapun bisa. Dan kuantiti pun sebetulnya tidak saklek harus 500 seperti tadi, cuman itu standarnya segitu. Ketika dikurangin mungkin akan ada penambahan harga. Seperti halnya mungkin percetakan. Ketika kita nyetak 1 rim dan nyetak 5 rim itu akan beda harganya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau diibaratkan 500 pasang itu 1 rimnya lah. Di bawah itu bisa, cuman harganya akan sedikit berbeda. Gitu. Tapi sebetulnya nggak harus brand besar aja yang datang ke sini. Nah, siapapun yang memang mencari di range kualitas itu dengan segmen produk seperti yang ada di sini, itu kita persilahkan. Kalau untuk custom satuan sebetulnya bisa. Minimal custom satuan bisa, tapi harganya yang beda karena yang bikinnya langsung desainer kita. Gitu. Dan itu cukup prosesnya nanti harus dipoto dulu kakinya, diukur dulu gitu. Karena biar betul-betul ngepas sama konsumen yang mau. Dan modelnya juga harus kita lihat dulu barangnya tersedia nggak di pasaran, gitu sih. Kalau mau dipukul rata ya, kapasitas produksi berarti ini kita larinya. Jadi satu hari kalau di sini tergantung model yang dibikin. Karena kesulitan tiap model itu beda-beda. Satu hari itu output yang bisa kita keluarkan untuk model yang paling susah itu di angka sekitar 300 sampai 350. Dan kalau yang paling mudah itu bisa ya 900 sampai 1200-an bisa, yang paling mudah. Tapi itu output ketika semua komponen udah ready. Kan harus belanja dulu tuh. Harus mungkin komponennya ada yang dibikin dulu, dijahit dulu, ada yang dilem dulu di sana. Nah, itu output terakhir nanti di tukang assembling sama packing itu segitu sehari. Tapi kalau mau ditarik dari awal itu untuk amannya produksi itu seminggu kita bisa bikin sekitar 2.500-an lebih. Kalau dari awal nol banget ya. Tapi minggu depannya karena komponennya udah ada itu bisa lebih. Kalau yang tiba-tiba cancel ketika itu ceritanya mungkin dia optimis gitu ya, mau jualan seperti ini. Mungkin di tengah jalan ternyata dia ada problem, cuman kita kena imbasnya. Akhirnya dia cancel gitu. Iya, barangnya nggak simalakama ya buat kita. Kita nggak ada persetujuan sehingga boleh dijual, tapi karena kita perusahaan bukan perusahaan marketing, kita produsen, ngejualnya juga bingung harus seperti apa.
Ya, ini sebisa mungkin kita kejar, kita musyawarahkan seperti apa, walaupun pada akhirnya nggak tertutup 100%. Pas saat COVID itu sebenarnya itu lagi ada order besar-besaran. Karena mungkin sebagian produsen banyak yang mulai melihat pandemi ini menakutkan gitu. Akhirnya karena kita optimis mungkin. Akhirnya order-order ketika itu kita ambil untuk persiapan Lebaran tahun 2020. Itu kita ambil banyak banget dengan harapannya ya selesai di Lebaran, closing, tinggal tunggu payment. Namun pada kenyataannya sebelum Lebaran ini pandemi udah mulai. Kayak gitu. Akhirnya sebagian order kebanyakan di pending sebetulnya. Sebagian ada yang barang sudah jadi pending kirim, barang yang belum jadi pending produksi. Sementara posisinya kita udah beli bahan-bahan, semuanya sudah hampir siap, udah ready sekitar 70% itu bahan. Karena bingung ya akan seperti apa, entah kapan bisa dikirim, entah kapan bisa mulai masuk penagihan. Dan pemasukan juga akhirnya pada mendeg tuh. Akhirnya kita sempat tutup selama 8 bulan. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 18 sampai ya Oktober. November kita udah mulai jalan lagi 2020. Iya, itu sampai Oktober, awal November kita udah mulai jalan lagi walaupun ya hanya menyelesaikan PO-PO yang di pending gitu. Barang-barang yang sudah jadi mulai kita kirim. Tapi itu pun bukan tanpa masalah ya, karena sudah lama ditinggal, ada yang berjamur, ada yang apa. Ya cukup melelahkan, cukup. Tapi alhamdulillah bisa kita jalanin dan sekarang udah mulai berjalan lagi. Bahkan kurvanya cukup luar biasa, semoga aja ekonominya ke depan makin baik terus. Kalau dikorelasikan ya latar pendidikan dengan usaha sebetulnya nggak nyambung juga. Saya latar pendidikan saya di hukum. Oh. Iya. Kebetulan dulu memang passion saya pengen bisnis. Cuman saya tertarik dengan hukum waktu itu. Saya ambil kuliah hukum, sempat kuliah S2 juga. Namun ya tetap kita berusaha, Allah yang menentukan. Ternyata harus di sini dan alhamdulillahnya lebih bermanfaat di bidang ini. Gitu. Jadi suatu saat mungkin basic pendidikan saya bisa nyambung entah kapan, tapi setidaknya saya ada cita-cita suatu saat entah kapan, tapi saya ingin menyambungkan basic pendidikan saya dengan karya. Sebetulnya dari sebuah pendidikan itu adalah mental yang dibentuk kalau bagi saya pribadi. Jadi contohnya kuliah gitu ya. Mata kuliah yang kita pelajari kadang-kadang tahu sendiri lah, anak kuliahan kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang rajin juga. Saya jujur bukan termasuk yang rajin. Tapi mental yang dibentuk dalam institusi pendidikan itu. Bagaimana kita bikin karya tulis, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menghadapi keadaan harus bertemu dosen dan lain sebagainya. Itu yang penting. Tapi nggak penting juga bagi usaha kalau memang jiwa entrepreneurnya nggak ada. Walaupun mungkin kuliahnya bisa jadi kuliah bisnis, tapi jiwa entrepreneurnya nggak ada, kebanyakan justru malah bekerja di korporasi aja. Cari safety gitu. Nah, kerja di korporasi besar dengan basic kuliah bisnisnya gitu. Ya udah, akhirnya karya dia hanya dimakan untuk dia sendiri akhirnya kan gitu. Kalau kerja di ini gitu. Cuman bagi entrepreneur yang lebih penting itu sebetulnya mentalitinya. Gitu. Nah, karena kuliah perdagangan atau bisnis pun ketika memang tidak ada mentalitinya untuk menjadi seorang entrepreneur agak susah. Harapan dan planning ya. Kalau harapannya saya sudah membuat misinya juga, visinya perusahaan ini ingin menjadi perusahaan yang go internasional dengan kearifan lokal. Maksudnya produk kita bisa sampai ke luar negeri, dikenal di luar negeri, konsumennya pun bisa jadi orang luar negeri, tetapi kita masih memikirkan nasib-nasib kehidupan orang-orang yang ada lokal yang ada di sini, pengrajin-pengrajin yang memang di tempat ini adalah sentra produksi alas kaki. Gitu. Nah, jadi kearifan lokalnya, produsennya orang-orang lokal,
Tapi kita berusaha seprofesional mungkin untuk bisa menjadi perusahaan yang produknya bisa go internasional. Kalau mau bangun usaha dari awal, dari nol, itu satu, kalau ingin jadi seorang entrepreneur itu ingin usahanya lancar 100%, mending gak usah usaha kalau bagi saya. Artinya harus siap dengan gelombang badai yang pasti itu akan menerjang. Jadi kalau pengen memulai sebuah usaha, itu satu, mentalnya itu siap gagal dulu, bukan siap berhasil. Karena orang siap gagal ketika ada kegagalan, dia sudah memprediksi itu, mentalnya sudah ada, kerugian waktu, kerugian materi, kerugian uang, dan lain sebagainya. Ketika udah siap itu, insya Allah dia akan ada kegagalan, maju lagi. Akan ada kegagalan, maju lagi, dan makin maju lagi. Keduanya, yang pasti adalah planning. Gagal merencanakan berarti merencanakan sebuah kegagalan. Walaupun mungkin ya saya seperti tadi dibilang, manusia hanya bisa berencana, Allah yang nakdirin gitu ya. Tapi perencanaan itu sebuah basic. Jadi kita punya patokan, kita mau ngerjain apa, targetnya kemana, dalam capaian jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, setidaknya di mind kita itu udah ada. Harus direncanakan dulu seperti apa. Karena kalau enggak, ya ngambang aja nanti usahanya, berkembangnya akan agak susah. Kalau mau bikin custom, boleh datang langsung ke sini, ke Sapri Indra Jaya yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asri, nomor 32, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Kalaupun mau via WhatsApp atau via ini bisa melalui saya pribadi di 0888 6019 307.